Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan manusia adalah termasuk ke dalam rezeki manusia, yakni suatu takdir yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap manusia sudah memiliki rezekinya masing-masing dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, rezeki khususnya yang berkaitan dengan kekayaan manusia merupakan suatu takdir yang harus diupayakan oleh manusia itu sendiri dengan berbagai pekerjaan maupun cara yang halal agar harta atau kekayaannya bisa menjadi berkah bagi diri sendiri dan bagi seluruh umat manusia lainnya. Setiap orang pasti mendambakan menjadi orang kaya, dan masing-masing punya jalan cerita yang berbeda-beda. Lalu, amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam, agar bisa menjadi cepat kaya? Yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng Anda, dan silahkan like video ini apabila Anda menyukainya. Bagikan juga ke seluruh media sosial yang Anda punya agar video ini menjadi lebih bermanfaat. Berikut amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar menjadi cepat kaya. Yang pertama, menegakkan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama, di mana kekokohan kehidupan beragama seseorang bisa dilihat dari sholatnya, mulai dari bagaimana cara ia mengerjakannya, waktu pengerjaannya, maupun dakwah atau bagaimana ia mengajak umat muslim lain untuk melaksanakan ibadah yang merupakan rukun kedua dari rukun Islam tersebut. Sholat merupakan suatu upaya ibadah yang dengan melaksanakannya kita tak hanya menegakkan agama, akan tetapi juga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perilaku dan nasib buruk insya Allah akan terhindar dari diri kita karena ibadah sholat yang kita lakukan dapat menjaga dan menghindarkan kita dari hal tersebut. Selain itu, dengan ibadah sholat juga dapat mendekatkan kita pada ridho dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tegakkanlah sholat 5 waktu dan ajarkanlah umat lain untuk menegakkan sholat 5 waktu agar Allah senantiasa menjaga kecukupan kita dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, mendirikan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah adalah sholat sunnah yang paling sempurna dari sholat-sholat sunnah lainnya, karena kedua sholat ini dilakukan tepat sebelum atau sesudah sholat wajib yang berjumlah 5 waktu. Oleh karena itu, sholat ini juga mendapat keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakannya, termasuk dalam hal rezeki atau khususnya dalam hal kecukupan dan kekayaan seseorang. Yang ketiga, membiasakan zikir setelah sholat. Zikir adalah salah satu metode yang sangat tepat untuk selalu mengingat keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah, zikir juga penting dilakukan untuk merayu Allah agar senantiasa melapangkan rezeki serta mencukupkan segala kebutuhan kita, khususnya soal harta dan kekayaan. Yang keempat, melantunkan sholawat Nabi. Sholawat Nabi adalah suatu amalan dengan banyak manfaat bagi siapapun yang melantunkannya. Di antaranya, beberapa manfaat dari sholawat Nabi adalah dapat membuat doa-doa kita menjadi lebih mudah terkabul, membuat kondisi hati menjadi bersih, dan menurunkan barokah-barokah yang insya Allah akan membuat kehidupan kita di dunia senantiasa tercukupi dan terhindar dari kemiskinan. Banyak sholawat yang bisa dilantunkan, boleh yang panjang atau yang pendek. Tak jarang umat Islam yang istiqomah membaca sholawat setiap hari. Ada yang sampai 100 kali, 300 kali, bahkan ada yang 1000 kali dalam sehari. 5. Membaca kalimat tasbih. Bacaan tasbih merupakan salah satu kalimat dzikir yang sangat luar biasa manfaat dan keutamaannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 2 kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun salah satu faedah dari membaca tasbih adalah untuk mendapatkan 10 kebaikan dari satu kali bacaannya saja. Terlebih jika kalimat tasbih ini dibaca berkali-kali. Hal-hal kebaikan yang akan didapat dari membaca tasbih ini termasuk di dalamnya adalah rezeki atau harta dan kekayaan yang akan mencukupi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Yang keenam, membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sebuah surat dalam Al-Quran yang menekankan tentang bagaimana beragamnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kenikmatan yang telah diberikan maupun kenikmatan yang belum atau akan diberikan kepada makhluk-makhluknya, khususnya kepada golongan jin dan manusia. Dengan membaca dan memahami isi kandung dari surat ini, maka niscaya kita akan lebih menyadari serta mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sehingga Allah senantiasa membuka lebar-lebar pintu rezekinya untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Yang ketujuh, membaca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah adalah salah satu surat anti fakir, yang artinya dengan membaca surat ini niscaya kita akan terhindar dari berbagai kesulitan dan kekurangan. 8. Membaca surat Yasin. Surat Yasin adalah surat yang mengandung banyak keberkahan bagi umat manusia dan juga solusi bagi berbagai permasalahan yang kerap dihadapi oleh manusia. Beberapa manfaat dari membaca surat Yasin adalah mendapatkan pakaian bagi seseorang yang belum memiliki pakaian dan mendapatkan jodoh bagi yang masih sendiri, termasuk dalam hal rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 9. Melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud disebut-sebut sebagai puasa sunnah terbaik yang ada dalam Islam. Hal ini merujuk pada sebuah hadis bahwa dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengatakan padanya, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam, dan beliau sholat di sepertiga malamnya, dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak puasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. 10. Melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Salah satu manfaat dari puasa sunnah di hari Senin dan Kamis adalah membuat kita lebih banyak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, sehingga dari rasa syukur tersebut niscaya Allah akan terus menambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya bagi orang yang senantiasa bersyukur, termasuk rezeki akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Mendirikan sholat malam, sholat taubat, sholat tahajud, dan sholat hajat. Sholat yang dilakukan pada malam hari sangatlah baik, karena pada waktu ini adalah termasuk waktu-waktu yang sangat mustajab untuk mengabulkan doa. Demikianlah ulasan singkat tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan agar cepat kaya. Yang tak kalah penting untuk dilakukan selain daripada amalan-amalan di atas adalah usaha atau bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan bermanfaat bagi seluruh umat muslim. Semoga informasi dalam video ini dapat menambah hazanah keilmuan dan keimanan kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.